Kelihatan nggak ya? Udah Kak, udah. Mantap. Oke, udah siap ya Kak? Oh, ini nggak bisa di. Nah, mungkin untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Kak Dev untuk menyampaikan materinya. Oke. Halo semua. Tolong yang ini lumayan penting soalnya. Ya ini kalian sudah udah tahu lah ya. eh, apa website GKS. Kalau misalkan mau lebih detail lagi atau mau tahu aturan mainnya, tinggal dicek aja ke sini. Di situ SI mungkin yang belum pernah download apa namanya forum aplikasinya, ntar ada di situ. Ntar kamu bisa lihat di SI-nya ditanyainnya mau dia nanya apa, kita harus jawab apa, terus aturan ketiknya gimana gitu gitu deh. Ini kalau mau di screenshot atau ketik aja GKS gitu. Nah ini buat aku SI itu yang paling penting ya kalau buat aku ya, karena itu yang nunjukin kalian gitu loh. Kalian tuh orang yang gimana, terus kan nilai juga udah nggak bisa berubah ya. Tapi ini kan kalian bisa atur-atur, dibikin pinter-pinter gitu. Jadi yang nggak on cam pun kalau bisa diperhatiin lebih baik, lebih bagus lah. Nah ini intro doang. Eh, GKS. Ye. Oh guys, belum. Tenang aja. Nah, ini jadi untuk pembukaan aja, esai itu khususnya untuk GKS ya. Yang penting esai itu bukannya kamu nunjukin gimana ya. Jangan biasa gitu. Yang esai GKS tuh harus ada beberapa kalimat yang benar-benar nyangkut di otaknya si pemeriksa gitu. Nanti aku kasih tahu caranya. Kita pertama ada personal statement, jadi di GKS itu dia minta dua, ada personal statement sama study plan. Nah, personal statement ini garis besarnya itu motivasi kenapa kamu pilih Korea, kenapa pilih melalui jalur GKS, terus ada family dan education background. Nah, kamu di situ cerita-ceritain mama saya gimana, ayah saya gimana, atau kalau mau singkatnya aja, saya datang dari keluarga yang seperti apa, edukasi saya sebelumnya seperti apa, singkat aja. Terus significant events or activities itu kan kalian semua udah mengalami masa SMA nih. Nah, masa SMA nih atau yang udah kuliah, yang udah D3 atau gimana, itu gimana sih apa aja yang kamu apa aja yang kamu alami, apa yang kamu belajar. Entah itu bisa kamu ngelakuin kegiatan apa, segala macam. Terus mungkin kamu menumbuhkan interest kamu ke computer science misalkan. Pas SMA itu kamu ceritain. Tapi yang harus yang signifikan gitu. Dia sih bilangnya gitu ya, harus signifikan. Tapi apa aja kalau menurut aku sekecil apapun, tapi kalau kamu pikirnya itu berdampak banget, masukin aja boleh lah. Terus ada awards or skill. Ini bagi yang mungkin udah ikut lomba atau ikut MUN, IMUN, atau ikut volunteering, ini bisa dimasukin. Nah, nanti cara masukinnya gimana, aku jelasin lagi lebih dalam. Terus selanjutnya ini ada study plan. Study plan itu dibagi jadi tiga seksi lagi ya. Jadi yang pertama itu seksi language study plan. Language study plan ini isinya basically cuman kamu itu sebelum datang ke Korea udah belajar apa tentang bahasa Korea atau bahasa Inggris. Misalkan ada yang punya IELTS, ada yang punya TOEFL. Kalian sebutin, oh saya belajar bahasa Inggris gini, dapat bandwidth seberapa, gitu, IELTS berapa. Sama halnya dengan bahasa Korea. Nah, terus kalian sebut lagi setelah datang ke Korea, mau gimana, ini belajar bahasa ini mau gimana nih. Kalian sebutin strategi kalian secara detail. Nanti itu aku jelasin lagi, tapi overall gitu. Terus yang goal of study and study plan ini tentang masa undergraduate kalian. Jadi kalian selama undergraduate ini mau jadi murid yang seperti apa? Mau belajarnya gimana? Mau aktif di bidang ini, apa mau di bidang mana? Apa mau melalui approach apa? Bagaimana? Itu kamu jelasin sendiri. Terus future plan,
ini lumayan penting sih future plan menurut aku. Di kan GKS ini istilah kasarnya mereka ini kan menginvestasikan uang ke kalian. Jadi kalian kalian coba aja deh, kalian misalkan punya uang 1 miliar nih, terus kalian investasi ke bodong-bodong, investasi bodong gitu yang nggak jelas, itu kan pasti kan kayak aduh kayak mending nggak usah deh. Nah sama halnya dengan pemerintahan Korea gitu, kalau kalian dibaca wah ini anak worth it di masa depan, itu kalian mereka tuh bakal kebuka lah pikirannya, bakal nih anak kasih aja deh gitu. Future plan itu penting banget. Aku sih kasih saran future plan itu kalau bisa ada kaitannya dengan hubungan Indonesia sama Korea. Jadi gimana ya? Ntar aku jelasin di future plan ada kok. Pokoknya gitu, future plan itu penting banget dan mungkin bagi kalian yang, aduh kak aku belum ada future plan yang fix atau ya masih ngambang-ngambang. Seandainya pun begitu, buatlah seakan-akan kalian tuh punya future plan yang fix nanti di essay. Kita move on dulu. Nah ini personal statement pertama yang paling, kalau aku ini sesuai urutan essay aku ya. Essay aku pertama tuh aku nyebutin motivasi. Uh, jadi motivasi aku bukan GKS, motivasi aku ke Korea Selatan untuk belajar major AI. Aku sebutin, oh di sini di Korea AI-nya begini-begini. Tapi aku kan udah baca beberapa essay yang udah di submit ya kemarin. Kebanyakan dari kalian tuh ngomongin misalnya aku mau computer science. Teknologinya Korea Selatan bagus. Terus perkembangannya bagus. Ya itu istilahnya siapa juga tahu Korea tuh teknologi lebih bagus daripada Indonesia, itu semua orang tahu. Tapi alangkah lebih baiknya kalian sebutin nih, teknologi Korea bagus karena ada program ini, karena ada pergerakan ini, karena ada terobosan A, B, C, D, E. Kalian sebutin tuh, ada robot ini, ada aplikasi ini, ada aplikasi ini, atau gimana. Atau kayak makanan, tadi ada nutrition ya kan ya, food and nutrition. Di Korea tuh bagus di mananya. Kau sebutin produknya ini, developmentnya bagus ke arah sini sini sini. Jadi benar-benar detail, benar-benar seakan-akan kalian tuh emang tahu gitu. Kalian tuh emang udah research, udah yakin sama ini bagus nih, makanya gue pengen kesini gitu. Makanya ini aku tulis kayak ask yourself why South Korea, why GKS itu karena mungkin ini pertanyaannya terkesan, kak kan South Korea emang lebih bagus, tapi menurut aku sih itu harus digali lebih dalam lagi, karena pas kalian udah datang ke sini, nggak semuanya matahari yang cerah dan pelangi gitu loh. Jadi ada susahnya juga, nggak semudah itu. Terus ini paragraf kedua aku isi, enggak deh, iya ya. Paragraf kedua aku isinya family background sama education background dong. Family background aku kayak singkat banget deh. Jadi aku juga baca, aku kan ada orang yang DM beberapa ya, baca esai, minta bacain esai. Aku baca esai dan isinya tuh emang sih mungkin kalian ada ngerasa kalau family kalian itu memberikan impact, misalkan mama kalian tuh seorang dokter misalkan, saya juga mau jadi dokter bantu orang, itu sebenarnya boleh, tapi ada yang beberapa terlalu jauh, misalkan nama mama saya ini, mama saya SD-nya di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini, gede jadi ini. Terus itu baru mamanya. Bapak saya namanya ini. Terus kakak saya, ipar saya, itu jangan. Itu udah. Jadi kalau perlu tuh, misalkan ya, misalkan bapak, misalkan orang tua kalian itu nggak ada hubungannya nih sama major yang kalian mau ambil. Kalian sebut aja pondasi apa yang orang tua kalian tanam ke kalian. Udah cukup gitu aja. Misalkan orang tua aku selalu mengutamakan edukasi. Udah stop, satu kalimat aja. Jangan selalu mengutamakan edukasi, tapi saya selama ini tidak mendapatkan, nggak punya keuangan yang cukup untuk ini, makanya saya berusaha mencari. Itu kepanjangan. Cuman tek 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 hap. Saya ditanamin punya pola pemikiran yang A, makanya saya mau daftar ini. Udah gitu aja cukup. Nah, kalau misalkan orang tua kalian atau siapapun lah member di keluarga kalian ada
kalian tuh terinspirasi dari beliau, kalian boleh sebutin lebih dalam dikit. Oh, pada saat itu ayah saya bilang ke saya, misalkan, always pay it forward apa bahasa Indonesia ya? Selalu memberikan ke orang lain gitu loh. Kalian udah dibantu, kalian bantu orang lain. Itu boleh, kalian sebutin aja sekitar 3-2 kalimat, udah cukup. Jadi mereka tuh ngebaca, oh ini anak idolnya siapa, idolanya tuh oh si ayahnya, oh gitu, oh yang dia dapat dari ayahnya bagus gak nih, oh bagus, orangnya nanti di kuliah nanti jadi orang yang baik gitu loh istilahnya, yang berguna. Nah gitu. Nah terus education background ini kalau untuk TK nggak usah kamu aku. Yang penting kamu sebutin aja SD, SMP. Nah terus kalau kalian ada, kan kalian mungkin beberapa ada yang ini ya, high achiever. High achiever tuh apa ya bahasa Indonesia? Bintang kelas semacam gitu. Ya nilai top top berapa gitu. Nah itu kalian sebutin yang SMA aja kalau ada. Kalau SMP aku rasa nggak gitu perlu sih. Kalau SMA ya SMA. Nah terus kalian sebutin lagi SMA kalian ambil jurusan apa, IPA, IPS. Habis itu kalian sebutin, oh pada saat SMA nih aku tertarik banget nih pelajaran matematika, makanya aku suka computer science. Sekarang aku suka cara berpikir logikanya di computer science. Atau misalkan, oh aku suka biologi dan kimia, terutama di bagian nutrisi. Oh makanya aku jadi suka sama food and nutrition dan lain-lain gitu-gitu. Terus kalian juga di sini bisa sebutin beberapa, kan kalau di sekolah aku nggak tahu sih, cuman setahu aku di kebanyakan sekolah tuh ada ekstrakurikuler yang emang nujunya ke satu subjek gitu. Ada gak ya kalian ya? Harusnya ada deh. Saya pas itu aku ada robotik gitu. Nah jadi aku masukin tuh pas itu. Oh aku ikut robotik gini-gini, terus aku ngerasa, ih asik ya robotik ya, kita bisa ngotak-ngatik sesuatu sesuai pemikiran kita, dan si sesuatu itu bisa berguna gitu. Nah aku masukinnya kayak gitu istilah kasarnya. Nah kalian bisa tuh, misalkan, oh pas itu aku ada penerapan matematika, kan ada ya matematika yang diterapin. Wow ini ternyata matematika yang diterapin seru ya gini-gini. Cara berpikirnya itu aku mau bawa ke kuliah ini, aku mau dalami lagi. Oh ternyata matematika itu nggak cuma rumus, bisa diterapi gini-gini gini. Misalkan kayak gitu. Nah itu kalian bisa sebutin. Jadi semua yang kalian lakukan di sekolah dan berkaitan dengan mata pelajaran, bukan organisasi ya. Jadi mata pelajaran aja gitu. Nah terus kalau awards ini, ya ini gampang lah. Kalian kalau ada awards tulis, misalkan kayak safety kan baik tuh ya MUN. Kalian tulis tuh MUN tahun sekian. Nah kalau kalian tulis gitu doang, itu konyol. Mereka tuh tipenya nggak tahu. Mungkin MUN tahu ya. Tapi kan kalian ada yang lomba ini, misalkan OSN. Nah, saya menang lomba OSN kimia, gitu. OSN kimia tahun sekian di kecamatan sekian, gitu-gitulah. Nah itu mungkin yang Embassy Indo mungkin bisa ngerti, tapi kan kalau yang baca orang Korea, ini OSN apaan gitu kan, dia kan nggak ngerti ya ini lomba apa. Nah kalian alangkah baiknya kalian jelas sedikit, ataukah kalian tulis bahasa Inggrisnya. OSN itu lomba lomba yang mengumpulkan pelajar-pelajar atau gimana. Terus kalian jelasin lagi, dari lomba ini saya belajar bahwa apa. Kan awards kan nggak selalu kompetitif ya, kompetitif gitu kan ya. Ada awards kayak best achiever atau kayak orang paling aktif di organisasi gitu-gitu. Kalian selalu sebutin apa yang kalian pelajari dari experience itu. Makanya kalau menurut aku sih, kalau awards yang nggak gitu gede-gede banget, kalian masukin aja, maksudnya masukin kumpulin aja, tapi nggak usah ditulis di esai gitu. Jadi nggak usah semuanya kalian tulis, itu bakal ngabisin tempat lah. Terus yang terakhir, salah. Nah, ini penting sih. uh, core skill gimana jelasnya? Core skill tuh kalian kan selama ini belajar, kalian pasti ada ini guys. Kalau kalian udah pernah masuk organisasi kayak OSIS atau apa, dan kayaknya aku sih baca dari esai kalian, beberapa dari kalian lumayan banyak pengalaman-pengalaman kayak gitu. Kalian masukin, kalian tulis soft skill gitu. Ada list soft skill tuh di internet, ada kayak
critical thinking, collaborative thinking, active learner gitu-gitu deh. Nah itu kalian sebutin. Nah kalian sebutin kalian dapat dari mana? Karena zaman sekarang itu pelajar tuh, apalagi di kuliah ya, mungkin kalau di SMA masih satu arah, tapi kalau di kuliah tuh harus dua arah. Bahkan kadang kita harus aktif sendiri dengan teman-teman kita. Nah disitulah si pembaca GKS ini dia mau lihat, oh nih anak bisa diajak kolaborasi kan nih sama teman. Nanti enggak kalau kerja kelompok itu dia sendiri doang, terus dia males-males apa gimana, atau dia semua ngerjain sendiri, dia nggak mau denger inian orang. Nah itu kan bahaya orang kayak gitu kan. Nah mereka tuh mau lihat kalian tuh bisa berkolaborasi. Kalau menurut aku sih yang paling penting ya kolaborasi. Kalian bisa diajak open minded dalam rangka, oh dia bilang A, oh mungkin A bener kali ya. Jadi aku nggak selalu, oh B selalu bener gitu. Jadi kalian tuh harus open terus sama kalau ngobrol sama foreigner gitu kan, kalian kan kelas kalian kan bakal nggak cuma orang Indo mulu, pasti kan sama foreigner kan ya, sama orang Korea atau orang mana, apalagi yang di KU tuh, foreigner banyak banget kan. Jadi kalian harus menerima, oh pola pikir negara ini gini, oh beda ya ternyata sama Indo gitu-gitu. Nah kalian harus terima tuh. Jadi kalian bisa terbiasa di Korea. Nah itu yang mereka cari. Apalagi untuk sekolah gitu. Nah terus ini organization experience ini sama sih sebenarnya. Nah tapi kan kalau organization experience ini kan kalian mungkin bisa dapat point leadership, ataukah kalian bisa, ada kan ya orang yang susah sama lingkungan sosial, gimana jelasin ya, bukan introvert sih, tapi dia tuh sama publik, sama kayak kalau disuruh turun ke jalan orangnya malu-malu, orang-orangnya diem-diem gitu kan. Nah itu mereka kurang demen tuh yang kayak gitu-gitu. Mereka demennya orang yang aktif, orang yang mau turun langsung ke lapangan, orang yang berkolaborasi. Oh, kita sama sama pelajar dari negara ini, oh kita kolaborasi gitu-gitu. Pokoknya kelihatan lah ciri-ciri murid yang aktif, murid yang teladan gitu. Nah, itu kalian harus tulis. Tapi kalau kalian ada ya, kalau kalian merasa, saya mampu di sini, oh saya mampu turun di jalanan, maksudnya turun langsung ke lapangan untuk ngelakuin ini, nah itu boleh banget sih menurut aku. Nah, terus ini big risk of events ini kalau kalian punya kayak semacam, kalian ada yang ini nggak, sekolah sendiri SMA-nya atau kuliah sendiri gitu di luar kota gitu. Nah, kalau ada yang kayak gitu-gitu, kalian boleh tuh sebutin. Kalian bilang, oh aku ada pengalaman loh tinggal sendiri di luar ini orang tua, atau enggak, bahkan mungkin nggak disupport orang tua sama sekali secara financially. Itu kalian boleh masukin. Karena itu menunjukkan kalau kalian emang mampu tinggal sendiri. Karena emang menurut aku tinggal sendiri di Korea ini bukan susah sih, bukan susah sampai mau gimana, enggak. Cuman memang tidak akan gampang. Dan enggak semua orang yang daftar ini sebenarnya mampu. Banyak kan orang yang manja gitu ya. Nah, di sini tuh manja nggak boleh. Nah, mereka nyari orang yang, gue udah dewasa nih, hidup gue yang jalanin, gue makan masak sendiri, masak sendiri, uang gue yang ngatur, segala macam. Mereka mau cari orang yang pinter ngandelin stres, pinter nge-manage keuangan sendiri, pinter juga ngatur waktu. Nah, itu yang penting-penting gitu. Jadi dia tuh nggak mau kalian di sini cuma diem, cuma ngabisin uang yang dikasih mereka, terus nilai juga pas-pasan, make waktu kayak udahlah besok lagi misalnya. Nah, itu ya jelas lah ya kayak begitu. Big risk gini lah, maksud aku tuh kalian menunjukkan kalau kalian tuh udah dewasa. Karena kan kalau menurut aku ya, hanya orang yang berani ngambil keputusan besar itu orang dewasa. Karena keputusan besar itu pasti kan konsekuensinya lumayan berat ya terkadang. Gitu. Terus yang terakhir, community service ini sama sih kayak tadi aku bilang, dia mau cari orang yang mengedepankan kepentingan orang lain. Orang banyak daripada kepentingan dia. Jadi kalian belajar bukan untuk uang, tapi kalian belajar untuk membangun satu lingkup sosial apa di sisi apa. Mungkin kalau di food and nutrition yang pasti dari secara intake nutrisi di lingkup sosial A, B, C gitu-gitu lah. Kalau aku sih gitu. Jadi buat statement ya. Ini mungkin aku jelasinnya agak cepat dan lebih agak berantakan gitu. Tapi kalau aku yang penting nanti di Q&A-nya, karena sebenarnya yang kayak gini-gini kalian bisa lihat di
internet gitu sih. Jadi mungkin kalau Q&A kalian nggak usah. Yang tadi Q&A lah kalau lebih detail. Salah. Nah, ini kalau di personal statement aja ya. Kalau di study plan jangan. Kalau di personal statement tuh kalian harus punya hook sentence. Hook sentence itu kalau kalian baca buku ya, baca novel atau baca kayak buku biasanya ada deh. Biasanya tuh paragraf 2 kalimat pertama, 1 kalimat pertama tuh penting banget. Karena kalau enggak bosen. Kalian coba deh baca jurnal apa gitu, jurnal apa yang panjang buat isinya. Kalian terus lihat kalimat pertama udah ngantuk gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, sama halnya sama kayak examinernya GKS. Examiner GKS itu kan berapa tuh? 900. Mungkin tahun kalian 1000 yang udah besi. Yang unik mungkin 400, 500 orang yang daftar. Nah, kalian jangan bikin impresi kalau esai kalian tuh esai biasa. Esai cuman nulis informasi. Ngerti gak? Jadi bukan esai gitu, laporan. Ngerti gak? Nah, jangan bikin esai kalian tuh jadi laporan. Oh, saya lulus di A, B, C, D, E. Nilai saya 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau ke sini, ke sini, ke sini. Jangan. Tapi kalian bikin, kalimat pertamanya, set. Oh, ini anak, dia ngeliat langsung, wih, ini anak ada apa nih? Gitu kan. Nah, jadi dia tuh pengen baca terus nih. Jadi ngerasa, oh si A menarik nih, ternyata nih motivasinya nih di awal. Nah kan, di awal-awal tuh biasanya motivasi ya. Kalau menurut aku sih lebih baik kalau nggak motivasi, jadi motivasi kalian bikin jadi hook, atau family background kalian jadi hook. Nah, tapi salahnya gimana? Kadang kita kan yang namanya manusia ya, bikin esai itu kan nggak gampang. Hook sentersnya ini terlebih-lebih lebay. jadi kalian, aku ada kemarin tuh yang nulis, aku nggak ingat ya persisnya gimana, tapi tuh kesannya kayak gini. Wah, langit di Korea biru. Wah, matahari bersinar terang. Ya terus apa? Gitu. Atau itu aku bener-bener dah. Itu jangan pernah pakai kayak gitu. Maksudnya jangan pakai, maksud aku hook sentence ini bukan kalimat indah, tapi hook sentence ini kalimat yang solid, yang nampol gitu, pak gitu. Langsung, wah inget langsung. Kalau bisa pakai kata-kata yang susah iya, pakai bahasa Inggris yang advance iya. Tapi bukan artinya pakai kata-kata puitis. Karena di esai menurut aku kata puitis itu hanya buang waktu, hanya buang tempat, buang waktu. Kecuali kalian mau puitis di sisi yang logically gitu loh. Jadi kalian mau misalkan kalau aku tulis gimana dulu ya. Oh, aku tulis dulu gini. Misalkan aku kan AI. Aku baru kalian pertama aku langsung tulis. Gue pilih AI karena gue tahu di Korea ada program A, B, C, D, E oleh presiden ini, dia mulai tahun segini dan hasilnya gini. Makanya dari itu, kalau gue bisa sekolah di Korea nih, bakal asik bener kan, gue bisa ikut ke program kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh pasti kan ngeliatnya, wah, nih anak udah tahu nih, kita di sini ngapain. Wah, berarti dia interest nih. Wah, apalagi dia tahu nih, programnya bener, ini, spesifik ya, gitu-gitu, hal-hal. Nah, itu bagus. Tapi ada juga orang yang prefer ke arah langsung ke moto hidup. Dia bilang, mungkin dia tulis kayak gini, menurut saya kalau menurut saya kesempatan itu bukan datang tapi harus dijemput, misalnya gitu. Itu boleh juga, kan nggak seindah mampus kan, tapi itu strong gitu. Oh, nih anak artinya nggak cepet menyerah. Oh, kenapa nih dia nggak cepet menyerah nih? Nah, kalau perlu kalian tulis tuh ada South Korea-nya di hook sentence kalian. Itu kan orang ngerasa kayak bangga gitu ya. Oh, negara gue ditulis nih gitu. Misalkan, ya contohnya gitulah istilah bahasanya. Anggap aja, yang baca esai kalian ini manusia juga guys. Jadi dia tuh punya common sense manusia. Jadi kalian bisa akal-akalan dikit lah gitu. Nah, orang biasanya pakai famous words, interesting facts. Kayak aku, kalau aku pakai interesting facts pas itu. Aku pakai interesting facts sama your opinion. Jadi aku pas itu campur. Jadi interesting facts-nya apa tentang Korea, aku campur dengan pola pikir aku. Nah, itu aku jadiin satu kalimat kurang lebih 3 baris doang. Yang panjang-panjang. Pokoknya kalimat itu harus solid. Pokoknya mantep dah. Itu mewakili semua esai kamu. Udah ya, itu. Entar selanjutnya mungkin kalau kalian, ini hook sentence lumayan ribet sih. Kalau menurut aku skip dulu. Kalian jangan tulis mulai dari hook sentence, karena ini
Ini kayak judul lah, istilah bahasa ini kayak judul. Kalau kalian bikin PSS kan isinya dulu ya, baru judul. Nah ini tuh kayak bikin judul. Oke, selanjutnya paragraf kalian tuh harus ngeflow. Jangan tiba-tiba lompat. Emang sih harus dibagi per paragraf. Misalkan paragraf 1 motivasi, paragraf 2 family background, paragraf 3 education segala macam, award apa segala macam. Nah, tapi kalau bisa kalian kaitin, jadi kesannya itu dia tuh kayak cerita gitu. Jadi esai ini tuh yang aku bilang bukan laporan gitu loh. Kalian jangan sebaku itu. Tapi yang aku udah lihat sih esai, cara kalian tulis esai yang aku baca sih bagus. Ada kan yang udah selesai semuanya kan ya. Udah apa semuanya. Nah, itu flow-nya dapet. Ya itu tinggal di ini dikit lah. Nah, cara ngeflow itu gimana? Kalian harus belajar yang namanya connectors, paragraph connectors yang pakai di bahasa Inggris. Kayak however, nevertheless, ya, bla 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 bla. Kalau itu aku nggak bisa bantu banyak, tapi kalian harus menguasai sendiri. Yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau kalian minta aku atau Safety untuk Kak periksain ini bener nggak? Itu ya bisa lah. Nanti aku bantu. Tapi untuk sekarang gitu dulu lah. Connecting paragraph itu kalian jadi nggak baku. Jadi orang baca nggak kaget lompat. Orang baca jadi santai gitu kayak 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 course meal gitu loh. Oh, pembukaan dulu yang manis-manis, yang kecil-kecil, oh ntar yang berat, terus pakai minuman yang adem, terus ntar pakai dessert gitu lah. Jadi asik gitu loh. Dia bacanya juga enjoy. Nah, selanjutnya ini sering banget ya. Jangan pakai kata yang berulang-ulang. Mungkin aku ngerti, mungkin bahasa Inggris belum semuanya belum di tangan kalian gitu. Tapi alangkah baiknya kalian nge-search, oh kata ini bisa diganti apa gak ya? Atau enggak, ada kan beberapa kata Inggris yang susah, tapi sebenarnya bisa dirangkap gitu jadi satu. Gimana ya maksudnya? Misalkan gini, kalian tulis perkumpulan orang-orang. Perkumpulan orang-orang, kata pendeknya apa? Organisasi gitu kan. Nah, kalian tulis kayak gitu loh maksudnya. Jangan bikin satu kalimat yang panjang menjelaskan satu subjek dong, tapi kalian carilah kata yang benar-benar compact, kata-kata yang advance, kata-kata yang akademik, itu kalian pakai. Nah, tapi banyak juga orang yang harus akademik nih, dia pakai kata-kata sesusah wah kayak Harvard deh. Nah, itu jangan. Nah, karena kalau di bahasa Inggris ya, menurut yang aku belajar, semakin susah, semakin tinggi level sebuah kata, itu artinya semakin spesifik. Jadi dia tuh ada kalimat-kalimat tertentu kalau dipakai dia aneh jatuhnya. Itu malah pisau dua mata di kalian sendiri. Jadi itu bunuh diri lah, jangan. Tetap selalu pakai kata yang kalian tahu artinya, kalian yakin ini artinya ini, itu kalian pakai. Untuk jangan ngulang-ngulang. Itu jelek deh. Soalnya ada nih yang ngulang-ngulang gitu, yang pas kita baca esai bareng ya, itu ada, dan itu ya masih jelek lah. Nah, terus grammatical or spelling mistakes ini ntar aku bantuin di secara ininya lah, di one on one esainya. Karena kok kayak gini-gini grammatical spelling mistake itu kalian harus periksa sendiri sih. Kayak itu menurut pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris sih. Dan misalkan I am tuh jangan pakai I'm. I apostrophe M itu jangan, itu nggak boleh. Terus kayak they are, there gitu-gitulah. Itu salah satu contohnya ya. Terus grammatical spelling itu, kalau spelling itu kayak kalian L-nya 2 lah, apanya 2 ya itulah. Itu nggak boleh. Itu menunjukkan kalau kalian tuh emang nggak serius, kalian tuh nggak detail sama essay kalian sendiri gitu loh. Lanjutnya, study plan. Study plan lebih gampang sih menurut aku. Ini tuh lebih ke laporan justru kalau study plan. Oke. Kalau language dulu kali ya. Kita balik dulu deh. Nah, language study plan. Yang seperti aku bilang, jadi sebelum kalian daftar GKS ini, sebelum kalian nulis esai ini, kalian udah ngapain aja sih tentang bahasa? Kalian tuh udah belajar Inggris belum? Kalian udah pernah belajar bahasa Korea belum? Gitu-gitu. Kalian sebutin yang spesifik. Oh, saya di kelas, misal sebut aja. Oh, saya di kelas selama SMA belajar bahasa Inggris sekian. Terus saya dari situ belajar apa. Nah, alangkah baiknya kalau ada yang udah punya IELTS, yang punya TOEFL, TOPIK, itu kan bisa nge-flex ya.
oh gila gue dong, gue udah belajar ini nih, gue udah ada ini. Nah itu kan poin tambahan. Itu bagus kalau ada kalian masukin. Tapi kalau nggak ada pun, karena kalian nggak ada, kalian jangan udah nyerah nih. Saya tidak ada latihan belajar bahasa Korea. Jangan. Kalian sebut aja. Oh selama ini saya belajar Korea dari A. Oh saya suka nonton ini membuat saya jadi ngerti dasar gitu gitulah. Ya gitu. Nah terus selanjutnya itu kan sebelumnya. Nah itu paragraf selanjutnya kalian sebutin setelah kalian nyampe nih, kan aku kayak Korean Language Institution kayak tahun belajar bahasa Korea. Ini lu mau ngapain? Lu belajarnya mau gimana? Kalian sebutin sedetail mampus. Kalau perlu pagi jam segini segini, besoknya jam segini, jam 12 segini, makan jam segini. Misalkan istilah gitu. Kalau menurut aku kalian terus ada bagusnya kayak gini. Setiap hari weekend, misalkan hari weekend saya mau review materi pembelajaran di sekolah sekitar berapa jam. Nah, terus setiap weekend saya mau nambah vocabulary berapa words, berapa biji gitu. Oh, terus saya mau raih topik di bulan sekian. Oh, topiknya level berapa? Oh, gimana caranya? Kayak gitu-gitu, kalian masukin aja sedetail mungkin. Kalau di study plan ini semua tentang action. Kalian sebutin actionnya. Misalnya actionnya kalian mau ke perpustakaan, kan boleh ya. Saya mau ke perpustakaan belajar segini-segini dari jam segini, saya mau ngabisin waktu 3 jam belajar di bahasa Korea segini di sini. Itu boleh, itu masukin aja. Sedetail mampus, itu dia lebih bagus malah. Nah terus kalian selagi nulis kayak gituan, kalian tunjukin kalau kalian tuh emang pengen belajar di Korea dan belajar bahasanya. Belajar budayanya pun boleh. Aku masukin kok pas itu. Selagi aku belajar bahasa Korea, alangkah baiknya aku rasa aku kan bakal tinggal di Korea, alangkah baiknya aku ngerespek budaya Korea dengan cara aku ikut mempelajari dan aku kalau bisa berperan aktif lah, ikut-ikut ini, mengerti ini hari penting apa, ini hari penting apa. Oh bahasa Korea itu datang dari ini ya, datang dari ini gitu-gitu. Itu aku sebutin pas itu. Dan itu menunjukkan kalau kamu datang ke Korea ini bukan karena oh kok cakep gitu ya, oh drama segala macam, karena emang kalian tuh emang oh ini gue emang suka nih sama negaranya, bukan sama entertainmentnya atau apa, tapi aku suka kamu suka sama keseluruhannya gitu. Terus selanjutnya goal and study plan ini kalian sama sebenarnya kayak language study plan, cuman bedanya bukan language tapi major kalian, udah gitu aja sih. Secepat sesingkatnya kayak gitu. Jadi kalian tetap sebutin, oh dari jam segini mau belajar gini gini. Terus kamu di kelas mau ngapain? Kamu di kelas mau bekerja sama dosen nggak? Kalian mau ikut research apa gitu-gitu nggak? Oh, kalian mau ikut apa ya namanya? Kalau uh, itu loh yang pameran ya kan ada banyak pameran ya di Korea. Itu kalian bisa sebutin tuh, oh pameran yang kalian merasa tertarik itu apa? Pas itu aku sebutin kalau nggak salah Expo, Korean Expo ya, itu tentang robot sama AI gitu. Aku bilang, oh aku mau ikut nih tiap tahun. Aku sebutin tempatnya, oh di sini. Tahun segini aku mau ikut, tahun segini aku nggak mau ikut. Tahun segini lagi aku mau berpartisipasi. Kalau nggak salah aku pasti sebutin kayak gitu. Jadi kalian tuh harus detail dan sekali lagi nunjukin passion kalian di mana. Kalian tuh emang bukan cuma pengen, tapi kalian udah cinta deh sama yang kalian belajarin nih. Kalian selalu tulis di study plan itu, kalian bilang saya mau belajar lebih. Saya mau belajar lebih di sini untuk jadi orang yang seperti apa, gitu-gitu. Nah, yang terakhir, future plan. Ini jadi setelah kalian lulus, kalian mau jadi orang seperti apa, bekerja di bidang mana, mau kerja di mana, di Indonesia kah, di Korea kah, itu terserah. Kalian mau mulai startup, mau masuk Samsung, mau masuk iPhone, mau masuk Google, mau masuk perusahaan makanan, mau bikin apa segala macam, itu terserah kalian. Future plan ini sebenarnya nggak ada batasan, kalian mau jadi orang seperti apa itu terserah. Tapi saran aku, selalulah bikin, ini yang aku bilang ya, share ambition especially agenda that would improve South Korea and Indonesia even both. Jadi kalian bikin seakan-akan kalau kamu ini berdedikasi sama kedua negara ini.
Ngerti nggak? Susah sih ngomong. Kayak ya gitulah. Jadi kalian tulis karena aku belajar di Korea nih, karena aku lulusan GKS, saya mau bikin Indonesia sama Korea ini lebih pertemanannya lebih dekat. Tapi gimana? Kan nggak mungkin kan? Oh, kita mah cuma orang biasa ya, cuma pelajar S1 biasa. Mau ngedeketin dua negara gimana gitu? Jangan terlalu absurd, tapi kalian sebutin. Oh, saya mau bekerja di bidang misalkan Hyundai. Hyundai kan banyak invest di Indonesia. Oh, saya mau bekerja sama dengan Hyundai atau enggak di cabang Hyundai di Indonesia karena saya mengerti lapangan Indonesia. Saya tahu nih konsumen Indonesia butuh apa, jalanan Indonesia butuh apa, Indonesia butuh mesin seperti apa, misalnya gitu. Dan saya juga di sisi lain saya udah pernah di Korea. Saya juga ngerti nih Korea cara berpikirnya gini gini gini, butuhnya ini butuh ini. Nah itu kan pas tuh. Nah itu mantep. Jadi dia tuh ngerasa, wah ini orang bener-bener butuh nih kita nih kan. Kita orang Indonesia nggak banyak nih ya. Oh perlu nih, udah terima deh. Nah gitu. Itu bagus. Yang kayak gitu-gitu. Nah terus tambahan lagi, kalau aku sih ini nggak harus. Tapi aku banyak dapat saran dari orang, kalian bikin overview kalian 5 tahun dan 10 tahun setelah terima KKS. Misalkan kalian kan kalau Amin keterima tahun ini ya. Keterima tahun ini berarti kan 2023 tuh masuk 2023, 2028. Kalian mau menjadi orang yang seperti apa? Kalian sebut 2008 itu kalian udah apa? Misalkan kalian udah, oh saya udah lulus dengan nilai segini, GPA segini. Terus saya udah ada internship misalkan. Terus saya udah menguasai skill ini, bahasa Korea saya level segini gitu-gitu. Nah kalian sebutin lagi 10 tahun ke depan nih mau jadi apa? Oh saya udah punya perusahaan ini, perusahaan A, oh bekerja di bidang ini, saya mau bantu orang yang seperti ini, saya mau bikin teknologi yang seperti apa, saya mau bikin keuangan apa, teknik software apa gitu. Misalnya. Kalian sebutin benar-benar sedetail-detail mungkin di future plan. Dan lagi kembali lagi mereka cari orang yang mau deketin Korea dan Indo, dan dia juga nyari orang yang mau nge-reach public gitu. Jadi kalau alangkah baiknya future plan kalian itu emang bukan self center tapi public center. Jadi public interest-nya apa? Kalian tulis kalau kalian mengetahui public interest itu A, B, C dan kalian akan memenuhi yang mana gitu misalkan. Nah, ini untuk study plan. Kalau di personal statement kan kalian sedikit ini ya, sedikit kayak ngasih kata-kata yang kuat, kata-kata yang akademik gitu-gitu, kata-kata yang susah. Nah, kalau di study plan ini sesimpel mungkin, kata-katanya justru bukan masalah kata-katanya, tapi sedetailnya. Karena kan kalau di personal statement itu kan kalau kalian terlalu detail, misalkan family terlalu detail, itu kesannya bosen. Dan mereka jujur, mereka tidak sepeduli itu dengan family, education background family kalian, atau kalian susah, masa susah di sini, itu mereka nggak peduli. Tapi kan mereka peduli, kalian di Korea ini mau ngapain nih? Itu kan mereka peduli banget kan. Jadi kalau kalian bisa nge-spill rahasia kalian tuh sebanyak mungkin, kasih tau aja. Jadi sedetail mungkin lebih baik. Kalau perlu waktunya, aku tulis kok pas itu berapa jam belajar gini gitu. Kalau aku sih gitu dulu. Nah ini ini kan plan ya, kan study plan. Aku ngerti sih, plan itu bukan sesuatu yang emang pasti terjadi. Banyak kok plan aku yang aku tulis sekarang nggak terjadi banyak. Dan word-word lain aku yakin pasti banyak. Karena kan plan kita pas kita tulis kan emang plan best scenario ya. Itu kan nggak mungkin kecapean semua. Tapi kalian tetap harus nulis, jangan tulis I promise ya. Ini bener-bener kalau sejauh aku belajar bahasa Inggris, I promise ini lemah artinya. Dia satu apa ya, keyakinan, ya gitulah. Itu yang cukup lemah dan jangan diganti itu. Kalian ganti I will, I plan to, my goals are, I am aiming for. Ini aku kasih 4, kenapa? Lagi, jangan pakai kata yang sama. Jangan di kalimat satu I will learn berapa jam, I will get GPA berapa. I will get topik bla bla. Jangan, kalian ditukar-tukar terus nih. Kalian 4 ini kalian bisa mungkin bisa disimpan atau gimana. Tapi ada lagi sih yang banyak. Ntar aku kasih tau lah kalau one on one. Terus yang terakhir ini, walaupun kalian ngerasa mimpi-mimpi kalian itu terlalu besar,
ya ada lah pikiran gitu ya. Aku juga waktu itu mikir, oh ini kayak mimpi nih bisa bikin perusahaan atau bisa bantu ini, bisa kerja di Samsung, Google, kayaknya mimpi nih gitu kan. Jangan pernah menunjukkan ketidakmampuan kalian, ketidakyakinan kalian itu di sini. Oh nggak mampu, tahu mampu, gue mampu, bilang aja gitu mampu di awal begitu. Jadi kalian kesannya, wah ini orang punya tekad yang kuat, orang yang dengan tekad yang kuat, yang nggak bisa pun bisa jadi bisa. Itu loh, mas cara berpikirnya. Jadi jangan pakai yang merah, karena aku punya banget icing. Icing nih banyak buat icing. Icing ini bener-bener jangan. Kalian kalau ada icing sekarang, tolong di Ctrl F, terus pencet think, hapus. Ini nggak boleh, gantilah. I strongly believe, I am confident, I look forward to, if I'm given the chance, gitu-gitu. Oke, udah sih gini dong. Ini aku sengaja cepet karena menurut aku Q&A-nya jauh lebih penting sih. Nah, ini kata-kata aku dong. Ini kata-kata yang aku tulis di esai. Salah satu kata-kata yang aku tulis di esai. Ini kata-kata mutiaranya aku gitu loh. Tapi nggak persis kayak gini sih, aku bikin dalam bentuk kalimat gitu. Sudah. Oh ya, tips bikin esai ya. Ini deh, kalian jangan banyak mikir guys. Aku dulu tuh, aku jujur nyiapin esai tuh hampir 9 bulan, 10 bulan sebelum GKS. Itu aku lama, di 2 bulan pertama aku nggak nulis apa-apa. Tapi aku ngerjain, ngerti gak? Aku tuh kebanyakan mikir, oh ini bagus gak ya? Oh mulai dari sini gak ya? Aduh, apa ini kurang ya? Oh kalau ini poin A sama B digabung gimana ya? Apa sama C aja? Oh itu banyak deh pikiran. Alangkah baiknya kalian ada nih pikiran. Pikirnya kan random ya, muncul. Kayaknya kalau bahasa Korea bagusnya belajar dari ini deh. Oh terus dulu. Terus aja dulu bikin memo, bikin draft dulu. Oh terus kalian besoknya ingat lagi. Oh kayaknya gue gede pengen jadi ini deh. Apa jangan kerja di sini ya? Oh ntar mikir lagi, besok lagi. Oh besok dapet nih. Oh pengen jangan bikin perusahaan deh, kerja di Hyundai aja. Oh kerja di Hyundai gitu. Kalian tulis aja secara poin-poin gitu. Nanti lama-lama kalian bisa atur sendiri kayak puzzle. Nah itu di akhirnya bakal jadi cerita yang ngeflow deh. Daripada kalian mikir cuma satu nih di awal, itu kan aku bilang kata-kata pertama harus kata-kata hook ya. Itu yang paling susah hook untuk dipikirin. Daripada kalian mikir, aduh galau, udah kayak nggak dicat pacar gitu kan, oh galau nih, gimana nih? Itu kalian buang waktu namanya. Kalian maju aja langsung di pikiran kalian apa tulis. Misalnya hook kalian dapet nih pikiran kalian, kayaknya gue tahu nih hook. Tapi kalian nggak yakin bagus apa nggak, tulis dulu. Besok kan bisa kepikiran lagi. Kalau yang punya besok lebih bagus, yang kemarin hapus. Nah gitu. Jadi bikin essay ini bukan sekali jadi gitu. Bikin essay ini kan progres. Jadi mungkin kalau besok lebih bagus, besoknya lebih jelek jangan ambil. Besok lebih bagus lagi ambil. Terus. Aku jujur bikin draft itu, aku ada draft buat embassy, aku ada 3 draftnya, beda, benar-benar 100% beda. Terus Unif aku ada 2 draftnya. Jadi aku bikin 5 essay itu full semua. Jadi 5 halaman kali 5, 25. Nah itu karena banyak mikir lah. Aku pas itu banyak mikir banget. Jadi kalian banyak mikir bagus, cuman jangan kayak aku kelamaan. Karena waktunya kan bentar lagi September ya. Gak ada waktu gitu loh. Nah udah. Jadi boleh langsung di Q&A aja gak teman-teman? Oke, terima kasih Kak Dev atas materi yang diberikan.